Apa kan? Datang setengah jam, setengah jam. Makan bakso itu. Belum lapar aku sih. Aku suatu sih. Bangun kan. Alarm lah itu. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan format penulisan ujian praktikum kalian nantinya. Nah, untuk persyaratan, kita ada 2 persyaratan. Yang pertama, kalian menyelesaikan laporan praktikum minimal 3 laprak yang udah selesai. Oke? Kayaknya udah semua ya, kalau 3 udah memenuhi ya. Nah, yang kedua, tentu saja wajib memakai jas lab seperti saat ini. Lalu, untuk format ujian praktikum pada percobaan gaya gesek, kekekalan energi, dan keseimbangan, yang pertama, kalian harus wajib menulis identitas. Di semua percobaan juga wajib menulis identitas. Lalu yang kedua, menulis judul praktikum. Mungkin ada beberapa percobaan yang judul praktikumnya nggak ditulis semua. Contohnya, gerak lurus. Gerak lurus mengambil 3 tujuan praktikum. Ya, 3 tujuan praktikum ya. Iya, benar. Oke, benar. Kalau di gaya gesek itu tetap 4. Lalu di kekekalan energi berapa, Mbak Nuni? 7. Hah? Oh my god. 4. Kaget. Kekekalan energi 4. Nah, judul praktikum ini bisa membantu nilai kalian nih. Jadi harus ditulis karena poinnya 5, lumayan lah. Lalu di tujuan praktikum juga poinnya 5. Lalu masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan ini tidak bisa dikonvers ya, harus ditulis semua. Dan poinnya ini 10. Lalu pada data pengamatan, ini kalian harus hafal letak data percobaan tiap percobaan gak sih? Gitu. Jadi sesuai yang di laporan sementara kalian seperti itu. Dan ini poinnya 20. Lalu kita masuk ke analisis dan pembahasan. Kalau untuk di 3 percobaan ini, di analisis itu wajib menulis persamaan yang sesuai dengan judul percobaan. Jadi semisal di gaya gesek kan ada X, Y, terus Y-nya 3 kali kalau nggak salah 4 kali, terus sama ada ralat kuadrat terkecil. Nah, untuk di gaya gesek ralat kuartilnya nggak usah diikutin. Jadi cukup rumus X sama Y untuk mengisi data percobaan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pembahasan ini diungkapkan secara lisan. Jadi intinya itu kalian sebisa mungkin bisa menyimpulkan nih apa yang sudah kalian lakukan. Semisal di gaya gesek itu kan kalau semisal masanya lebih berat, tentu saja waktunya lebih kecil kan. Nah, itu kalian jelaskan mengapa seperti itu. Pokoknya ya sebisa kalian lah ini. Dan poinnya itu paling besar juga di sini 30 poin. Oke. Ada yang ditanya nggak? Sampai sini dulu. Kak, mau tanya. Kan tadi kan kakaknya bilang kalau misalnya pembahasan itu nanti nilainya kan 30 poin. Kakaknya juga tadi bilang kan tadi kami memiliki beberapa praktikum menjelaskan maksudnya ketika kitanya tidak bisa menjawab ataupun kita tidak bisa menyimpulkan dari pembahasan. Kakaknya kan bilang kita kan ngasih pertanyaan. Ya. Gini. Benar. Kalau semisal nih, kan kita juga nggak memaksa untuk semuanya hafal dan bisa ya. Mungkin ada beberapa yang emang kalian nggak bisa untuk dipahami. Itu kan pasti kalian nggak bakalan dapet ngisi data pengamatan, apalagi analisis dan pembahasan. Jadi poin di sini itu kan nanti nggak bakalan ada ya kalau kalian nggak bisa prosedurnya. Nah, itu nanti bakalan diajuin beberapa pertanyaan dari masing-masing aslep untuk mengulik pemahaman kalian itu seberapa. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tujuannya untuk membantu nilai kalian. Semisal ada yang kurang di sini tuh untuk membantu nilai kalian agar nilai kalian di ujian praktikum ini tidak rendah. Jadi bisa membantu nilai kalian yang lainnya. Lalu ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau misalnya pembahasannya kan tadi kayak kurang lengkap. Nilainya tetap 30 atau dikurangi sedikit.
karena ini dua sub ya, tadi analisis dan pembahasan, ini masing-masing 15. Kalau misal analisis nih bisa semua 15, terus ditambah pembahasan misal 5,5 yang bisa 7,5. Jadi 15 tambah 7,5 sekian nilainya. Ada lagi nggak? Yang berdiri mau tanya ini kayaknya. Nanti bisa dikirim di grup deh filenya. Iya. Lalu di terakhir ini pelaksanaan praktikum. Jadi dari awal kalian nyusun sampai akhir itu poinnya juga besar nih, 30 poin. Jadi total waktu ketika pelaksanaan praktikum ini 15 menit untuk pelaksanaannya aja, terus 5 menit untuk analisis dan pembahasan. Seperti itu. Bisa dipahami? Tuh, ada yang ditanyain? Oke, meraih bahagia sih. Kan sombong, kalau saya ikut alhamdulillah. 50 cukup. Guys, ya, mungkin beberapa tadi belum ada yang diketimbangkan ya. Jadi kurang kalau di kesetimbangan kan beberapa praktikum kan ada pengurangan tujuan. Nah di kesetimbangan itu tetap 3 dan sesuai apa yang ada di modul. Jangan menggunakan pulsa. Ada lagi nggak? Cukup. Mungkin dari setiap aslep ada yang mau nyampaikan catatan gitu? Ada nggak catatan? Oke. Buat khusus kekekalan energi itu masing-masing anak bawa 4 HVS, entah itu dapat kekekalan atau enggak, buat antisipasi bawa HVS 4. Terus ini yang wajib bawa itu wajib ya, itu yang wajib dibawa ini loh. Pensil. Jadi sebenarnya untuk semua percobaan itu menggunakan kertas folio bergaris, tapi ada ketentuan kalau tinggal jaga-jaga kalian dapat kekekalan energi, kalian bawa aja 4 kertas HVS ini. Sama folio tetap bawa Iya. folio. Apa tahu namanya nggak bawa. Tapi ini khusus kekekalan energi sih yang HVS. Jadi nggak tahu ya, di kekekalan energi kenapa bawa 4 kertas HVS? Buat ini. Nah itu tujuannya. Jadi tetap bawa folio buat laporannya kalian. HVS-nya itu buat praktikum. Kan nggak tahu sebenarnya. Catatan di sini kita membawa kalian hanya diperbolehkan membawa kalkulator saintifik, tidak boleh pakai HP gitu. Jadi kalau semisal ini opsional ya, sebenarnya ini opsional. Kalau semisal kalian nggak punya pun kalian nggak wajib beli, bisa pinjem ke offering lain atau ya seperti apalah. Kalau nggak mau pakai kalkulator dan kalian percaya diri buat hitung, Ngitung-ngitung. PD mampus. Jeropolin boy. PD mampus. Waktunya apa? Cuman butuh 5 doang kan. Oke, Siapa yang mau nyumbang? akhir ya, kita udah mau selesai nih. Nah, format penilaian ini itu berlaku di gaya geser, kekekalan energi dan keseimbangan. Kalau semisal di kekekalan momentum sama gerak lurus ada sedikit perbedaan. Jadi ini untuk judulnya, karena judulnya apa bisa ini ya? Ya kan Bu? Ya, kayak ini. Terus yang pertama itu ada nama yang seperti itu mirip, cuma bedanya itu di analisis singkat. Dan kalau di kekekalan momentum untuk data pengamatan, datanya itu dari aku. Tapi kalian pun ukur cuma sampai menentukan mana yang sebelum, mana yang sesudah, dan mengukur jaraknya berapa. Kalau itu sudah selesai udah.
Dan nanti kalian analisis dari praktikum itu apa yang kalian dapat gitu. Nah untuk data ini itu dari aku kayak tahun kalian langsung. Jadi nanti kalian hitung ada yang tulis itu isinya rumus, kalian hitung dari awal sampai akhir. Khusus untuk delta P itu cuma sampai turunan kedua. Jadi turunan kedua yang SPT itu langsung terus dimasukkan angkanya. Habis itu selesai pembahasannya lisan dari data yang kalian dapat itu secara lisan. Kalau ini kurang atau ini kurang dan nggak lancar itu ada pertanyaan tambahan. Terus pelaksanaan sama satu poinnya ini. PR juga di kesetimbangan kan rumusnya fx itu kan mg cos theta itu kan. Makanya kalian kalau nggak mau bawa kalkulator itu kalian hafalin cos, misal cos 69 derajat itu berapa, sin itu berapa. PR kalian itu kalau nggak bawa kalkulator. Kalau di kalkulator sendiri kan ada cosinnya gitu kan, lengkap kan, itu bisa kalian hafalin. Kalau nggak bawa ya hafalin cos itu berapa. Udah. Untuk ini ada yang tanya? Yang ini apa momentum itu tujuannya semua Ada 7. semua tapi boleh digabung. Yang kayak set apa Sebelum sama merancang teknis setelah. di timer kan bisa menggunakan dengan benar itu bisa digabung. Oke. Tapi untuk revisi tadi kan kalian boleh menggunakan bahasa sendiri. Itu enggak diganti sesuai modul, tapi boleh digabung. Oh, oke. Jadi kayak mampu menggunakan apa? Ada yang tanya lagi? Ada ya. Nah, terus apa yang membedakan kekalahan momentum sama gerak lurus itu ada di kalian nanti tetap dari kan kalian disuruh waktu di laprak itu ada 4 tabel. Nah itu nanti kalian pilih salah satu buat kuartil dan persamaannya kalian ditulis aja, nggak usah dihitung. Ditulis nggak usah dihitung, tapi kalian yang ngitung kuartilnya. Pilih dari salah satu dari 4, terus nanti dari hasil tersebut kalian pembahasannya bisa. Selesainya sama. Pada lagi pertanyaan belum diakhiri dan bertemu lagi bukan Aduh. Kayak tangi teman. Lambat sih. Kayak untuk praktikum yang dalam energi itu di data pengamatan ada tabelnya. Itu kalian kuncinya itu hafalin rumus energi potensialnya sama energi kinetiknya. Biar kalian data pengamatan itu lengkap. Terus nanti dianalisis